kisah Nabi Ibrahim yang ketika di ayat 69 apa yang dibaca di situ? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berkata Allah kepada api, ya naru kuni, wahai api, ya nar kuni, menjadilah bardan, barid dingin, wasalaman, dan keselamatan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Ini terjadi jika kita memiliki tauhid yang tinggi kepada Allah, keyakinan yang tinggi bahwasanya Allah yang Maha melindungi, yang Maha menjaga. Jadi peristiwa Nabiullah Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim tanpa sedikit pun ragu dia menyandarkan dirinya kepada Allah dan Allah menolongnya. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian ayat-ayat ini juga lah yang biasa dipakai untuk kita sebagai wasilah mohon perlindungan kepada Allah ketika ada biasa terjadi kebakaran dan sebagainya. Ini dipakai memohon kepada Allah untuk dipadamkan api dengan wasilah ayat ini. Termasuk juga ketika ada yang anaknya sakit atau demam tinggi, dibacakan ayat ini sebagai wasilah mohon kepada Allah untuk dipadamkan panasnya. Itu sebagai, ini biasa juga dibaca. Jadi ayat 69 banyak di sini ya. Di sini juga ada kisah ketika Nabi Yunus ya. Nabi Yunus di ayat 87. Ada juga Nabi Ayub di 83. Ya, itu ya. 83 wa ayyuba idza rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub idza ketika memohon rabbahu kepada Tuhannya, anni wahai Tuhanku, massani ad-dur, aku mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, wa anta arhamur rahimin, namun engkau dan engkau yang maha penyayang, engkaulah sebaik-baik penyayang. Ini juga doa ketika Nabi Ayub kena penyakit yang luar biasa, maka dibaca zikir ini, mohon kepada Allah wasilah dan Allah berikan kesehatan. Jadi ini juga ketika kita sakit, merasakan sholat sakit, ini juga boleh dibaca. Ya, biasanya diambil dari langsung anni masani dur wa anta arhamur rahimin. Sama juga di ayat 87 ketika Nabi Yunus ya, wazannun, dibaca dalamnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, ketika kita menghadapi sebuah kesulitan yang luar biasa, silakan dibaca ini dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Zannun, Nabi Yunus disebut juga Zannun. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada menggunakan kata za atau zu, itu arti seseorang memiliki sesuatu atau disandarkan, dilekatkan terhadap sesuatu. Jadi Nabi Yunus dilekatkan kepada Zannun, sang pemilik nun. An-nun di sini disebutkan dalam riwayat adalah sejenis ikan besar yang menelan Nabi Yunus, disebut namanya ikan nun. Wazannun idza mughadiban. Ini karena
Perasaan Nabi Yunus pada saat itu meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah. Maka diutuslah ikan nun untuk menelan Nabi Yunus. Ikan nun juga ini dalam riwayat pernah muncul ketika peristiwa Nabi Sulaiman yang mau memberi makan kepada seluruh penduduk manusia, menyediakan makanan karena ingin melihat kekuasaan Allah SWT, bagaimana Allah memberi makan setiap hamba-hambanya. Dia memohon kepada Allah berikan waktu sehari untuk saya memberi makan kepada makhluk-makhlukmu ya Allah. Kemudian dipersilahkan Allah. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh pasukannya menyediakan banyak makanan, dan terhamparlah banyak makanan di area lapang, tanah lapang yang begitu luas, banyak makanan. Kemudian Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, silakan dipersilahkan makhluk-makhluk untuk menyantap makanan. Pada saat itu makhluk yang pertama muncul dari laut, yaitu ikan nun, lompat ke daratan memakan sekali lahap semua makanannya Nabi Sulaiman. Kemudian baru makhluk yang lain datang. Nabi Sulaiman tertunduk, malu dan takut, bahkan mohon ampun kepada Allah, ternyata engkau begitu luas rahmatmu, baru satu makhluknya habis di makananku. Nah, itu ikan nun. Dan kisahnya juga ikan nun itu masih hidup sampai sekarang. Konon katanya masih hidup sampai sekarang. Itu dilekatkan kepada suatu ayat, bahwasanya ada ayat di dalam Al-Quran terkait tentang Nabi Yunus. Sekiranya Nabi Yunus tidak berdoa, tidak berdoa kepada Allah, maka dia akan terus dibawa sampai hari kiamat. Di sini juga ada doanya Nabi Zakaria. Ya, di ayat 89, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, la tazarni, jangan engkau meninggalkan aku fardan, dalam keadaan kesendirian, wa anta khairul warithin. Ini ketika Nabi Zakaria belum memiliki anak, maka mohon kepada Allah dengan zikirlah, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya, janganlah kau tinggalkan aku dalam kesendirian, yang dimana engkau adalah sebaik-baik yang memberikan waris atau penerus. Ini doa bukan hanya untuk memohon kepada Allah untuk diberikan anak, ya, termasuk juga ketika kita punya usaha. Ada yang mengajarkan ketika usahanya terus akan lancar dan memberikan hasil yang banyak, ini juga biasa dibaca, Wabila tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya, banyak di dalamnya lagi, termasuk peristiwa terbukanya tadi itu Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dinding Ya'juj Ma'juj itu akan jebol. Nah, ini hatta idza futihat. Nah, jadi Allah sudah sampaikan sampai ketika dindingnya Ya'juj Ma'juj terbuka. Nah, jadi memang akan ada waktunya dinding itu jebol, dan itulah hari di mana memang hari Yaumul Qiyamah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, dan Allah memberikan hidayah setiap perjalanan hidup kita, dan Allah berikan kesehatan afilah batin untuk kita beribadah yang terbaik kepada-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an